ini kita akan menjelaskan seputar energi matahari. Saya Kalisa Diva Octavia. Saya Sultan Yusuf Al-Hausen. Saya Kamalina Syirvana. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan pemanfaatan energi surya. Apa itu energi surya? Energi surya adalah energi yang berasal dari panas dan sinar matahari yang biasanya dimanfaatkan melalui teknologi seperti panel surya dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aktif, seperti pembangunan panel surya dan penyerap panas. Yang kedua, pasif, mengarahkan bentuk bangunan ke arah matahari dan membangun ventilasi udara yang alami. Pada tahun 2011, Badan Energi Internasional menyatakan bahwa energi surya yang murah dan bersih akan mendapatkan banyak manfaat, seperti meningkatkan keamanan energi, menjaga harga bahan bakar tetap rendah. Insentif awal pembangunan energi surya harus didukung karena modal awal investasi global yang bijak. Pemanfaatan energi surya. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, pemanas energi surya. Dan yang ketiga, penerangan jalan tenaga surya. Nah, selanjutnya adalah penerapan teknologi surya. Penerapan teknologi surya di sini saya ambil salah satu contohnya yaitu thermal surya. Yang pertama, pemanasan air. Di daerah dengan lintang bujur geografis yang pendek, sekitar 60-70% air. Nah, ini menggunakan sistem pemanasan surya. Yang kedua yaitu pemanas, pendingin, dan ventilasi udara. Di sini di Amerika banyak yang sudah menggunakan pemanas, pendingin, dan ventilasi udara di rumah-rumah mereka yang biasa disebut dengan HVAC. Yang terakhir adalah pengolahan air limbah berskala kecil. Energi surya dapat digunakan di kolam stabilisasi air, digunakan untuk mengolah limbah tanpa menggunakan bahan kimia ataupun listrik. Tahukah kalian bahwa bumi kita ini mendapat 740 petawatt radiasi matahari? 30%-nya dipantulkan dan juga sisanya diserap oleh atmosfer, lautan, dan juga daratan. Radiasi ini memicu kenaikan suhu dan juga memicu sirkulasi atmosfer, hujan, dan juga fenomena cuaca. Dan tahukah kalian bahwa sinar matahari ini dapat digunakan sebagai fotosintesis? Nah, nantinya akan menghasilkan biomasa dan juga bahan bakar fosil. Dan tahukah kalian bahwa di bumi ini kita mendapat energi surya sekitar 3.850.000 per tahunnya. Dan jumlah ini sangat banyak dibanding dengan konsumsi energi manusia. Dan jika kalian berada di wilayah dekat dengan Khatulistiwa, maka kalian akan mendapatkan energi matahari yang lebih besar. Jadi, energi matahari ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Guys. Kalian tahu nggak sih bagaimana perkembangan teknologi surya itu? Nah, awalnya ada keterbatasan riset dan aplikasi khususnya pada satelit.
Nah, pada tahun 2000 sampai 2010, energi itu semakin meningkat dan banyak negara-negara maju yang menggunakannya, seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 2010 sampai tahun 2020, harga panel surya itu turun secara drastis. Lalu, pada tahun 2020 sampai sekarang ini, banyak negara-negara, entah itu negara maju ataupun negara berkembang, yang menggunakannya secara massal. Wow. Surya adalah energi yang berpotensi paling besar di Indonesia untuk dikembangkan dan dimaksimalkan. Menurut International Renewable Energy Agency, Indonesia memperoleh potensi per tahun sekitar 5,5 PWH, dan dengan itu Indonesia termasuk menjadi negara dengan penerima energi matahari yang terbesar, didukung oleh pemerintah yang memberikan intensitas pajak, dan Indonesia yang beriklim tropis semakin mendukung Indonesia untuk mengembangkan dan memaksimalkan energi yang diperoleh dari matahari. Tapi dari semua itu juga ada tantangan yang dihadapi, yaitu satu, letak geografis yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia, serta biaya proyek pemanfaatan energi matahari juga relatif sangat tinggi. Dengan kolaborasi dengan negara lain yang sudah maju untuk memanfaatkan energi matahari, mungkin Indonesia juga bisa mengimbangi energi matahari di negara lain. Dengan alat untuk mengembangkan energi matahari yang sangat canggih dan semakin menurunnya harga alat untuk mengolah energi matahari, membuat Indonesia semakin bisa membuka peluang untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan energi matahari.